Selamat datang di YouTube channel Mobil 6869. Nah, kali ini kita mau review kakak adik produk dari Suzuki nih, yaitu XL7 dan juga R3 Hybrid. Jadi jangan kemana-mana, ikutin kita terus sampai selesai. Nah, kita mulai dari R3 Hybrid dulu nih. Kita ada R3 GX Hybrid Automatic tahun 2022. Warnanya ini kita dapat yang warna abu-abu metalik, bagus banget ya Sobi. Untuk platnya plat H, pajak masih super duper panjang di bulan 8 sampai tahun 2025. Untuk grillnya hybrid seperti ini ya. Ini model grillnya, jadi berbeda dengan bahan bakar bensin biasa grillnya. Ada ornamen chrome-nya, lalu ada finishing hitam dan juga ada logo Suzuki di tengah. Untuk lampunya seperti ini masih bening banget, masih bagus. Lampunya masih pakai halogen dan ada lampu proji-nya ya. Sudah lengkap dengan fog lamp. Di bagian fog lamp juga ada ornamen hitam plastik seperti ini Sobi. Nih cakep banget ya. Di sini di bawah grill juga ada ornamen chrome yang memanjang. Nih sampai ke lampu bagian lampu sein. Untuk kap mesinnya sendiri lekukannya juga tegas ya, jadi menambah kesan sporty. Dan untuk kap mesin juga masih orisilan. Lanjut ke bagian samping, untuk velgnya dual tone, ini velgnya velg bawaan. Lalu untuk kondisi ban juga masih tebel, jadi aman, tinggal dipakai aja. Spionnya ini ada lampu seinnya ya. Lalu untuk bodinya sendiri juga masih lempeng. Oh Sobi, masih lempeng, masih bagus. Handle pintunya dia pakai finishing chrome dengan smart keyless entry. Ini jadi sudah keyless. Sudah lengkap juga dengan talang air, jadi nggak usah nambahin lagi. Lengkap dengan talang lumpur juga. Sekarang kita cek di bagian belakangnya. Nah, sekarang eksterior bagian belakang nih Sobi. Ada high mount stop lamp. Lalu sudah lengkap juga dengan rear defogger, rear wiper. Di sini ada ornamen chrome yang memanjang di pintu bagasi. Lampunya keren banget ya untuk desainnya ya. Di sini ada garnisnya juga di pintu bagasinya. Lampunya masih halogen ya untuk lampu belakang. Lalu ada logo R3 dan ada logo hybridnya dengan warna biru dan silver seperti ini ya Sobi. Untuk lekukan-lekukan di bagian bagasi, di bagian eksterior belakang juga lebih sporty daripada R3 tahun sebelum-sebelumnya. Sekarang kita lihat untuk bagasinya. Oh, sudah ada kamera mundur juga ya Sobi. Nih. Dan lengkap juga dengan sensor parkir. Ini bagasinya cukup luas, dan untuk memperluas lagi area bagasi, jok baris belakang bisa dilipat seperti ini. Nah, seperti ini ya Sobi, kita praktekkan. Jadi bisa memperluas area bagasi. Dan untuk R3 sudah pasti ya, untuk joknya baris ketiga ini rata lantai, jadi bisa lebih lebar ya, kelihatannya lebih lebar seperti itu. Di sini dia ada tempat penyimpanan lagi di bawah. Nih, ada tempat penyimpanan lagi. Untuk kotak P3K masih lengkap, segitiga pengaman masih lengkap. Lalu juga untuk dongkrak, kunci roda semuanya masih ada, dan ban cadangan juga masih ada ya, ban serep. Nah, aku tunjukin untuk baut-baut semuanya masih bagus. Ya, Sobi bisa lihat semuanya masih bagus, orisinilan. Di sini sealernya juga masih bagus banget, semuanya orisinil ya Sobi. Masih oke banget untuk kondisi barangnya. Sekarang kita cek untuk interiornya. Nah, sekarang di bagian interiornya nih. Untuk interior juga masih sangat bersih dan mulus ya. Ini sudah selesai salon all in eksterior interior, jadi siap pakai. Kita mulai dari bagian dashboard dulu. Ini masih mulus sekali untuk dashboardnya dan juga lebar ya. Jadi bisa untuk taruh-taruh beberapa barang atau beberapa hiasan-hiasan ya Sobi. Di sini sudah ada airbagnya juga. Untuk AC-nya juga masih dingin, aman. Lalu head unit monitor cukup besar ya Sobi. Touchscreen juga. Dia menggunakan ornamen wooden panel interior. Nih seperti ini, jadi menambah kesan mewah ya Sobi. Untuk pengaturan AC sudah pakai tombol semua. Di sini setirnya juga ada ornamen kayu lagi ya, seperti ini, jadi bagus banget. Udah ada audio steering switch, sudah ada tombol untuk mengangkat dan menutup telepon, dan juga ada tombol untuk pengaturan Bluetooth. Ada airbag juga. Sudah keyless ya, untuk menyalakan dan mematikan mesin sudah pakai tombol.
seperti ini untuk kuncinya. Dan untuk hybrid kuncinya ada warna birunya ya di bagian belakang. Kita nyalakan. Kilometernya ini di angka 37.000. Nah, ini juga masih lengkap dengan buku servis dan juga buku manual ya Sobi. Ini masih ada semua. Kita cek untuk buku servisnya, terakhir servis. Kita cek ya Sobi. Tadi kilometernya di 37.000. Ini untuk servisnya cukup rutin ya. Terakhir terbaca di kilometer 31.000 pada saat bulan 6 ya, di 2024 terakhir 31.000. Jadi service record ya Sobi di Suzuki. Nah, untuk joknya ini juga masih orisinil bawaan, masih bagus, gak ada yang bolong, gak ada yang robek juga. Ini belum di cover ya, jadi orisinil bawaan, fabric, full fabric. Headrestnya adjustable sampai di baris belakang. Dan untuk kondisi plafon juga masih bersih, masih mulus. AC-nya double blower. Di bagian depan ini ada sun visor 2 buah di penumpang depan dan juga di driver. Lalu ada lampu di tengah di sini. Nah, untuk baris kedua seperti ini sudah pasti ya, untuk R3 kabinnya pasti luas karena memang ini diperuntukkan untuk mobil keluarga. Untuk space pada kaki sangat lebar, space pada kepala juga sangat lega ya Sobi. Nah, di sini ada 2 buah seat back pocket. Lalu untuk joknya juga nyaman sekali ya. Headrestnya adjustable. Di sini tengah ada armrest tanpa cup holder ya. Jadi armrest aja. Dan kalau tidak dipakai ini bisa jadi sandaran, bisa dilipat. Di tengah ada lampu lagi, lampu kabin lagi. AC-nya juga double blower. Nah, untuk harganya kita buka harga di 215 juta, masih bisa dinego. Nah, selanjutnya kita akan review XL7 nih. Tipenya tipe beta, transmisinya otomatis, untuk bahan bakarnya bensin ya Sobi. Ini tipe beta, jadi tipe yang tengah. Untuk tahunnya di 2022, sama seperti R3 tadi. Kita dapat warna hitam ya, warna favorit. Untuk platnya plat H, pajaknya di bulan 4. Tuh, masih sampai tahun 2025. Untuk grillnya seperti ini, ada ornamen chrome memanjang ya. Seperti ini dengan logo Suzuki di tengah. Dan ada ornamen hitamnya ya Sobi. Tuh, bagus banget. Lalu di bagian bawah sudah lengkap dengan fog lamp. Ada ornamen hitamnya juga dari plastik ya bahannya ya. Untuk lampu ini terlihat lebih keren ya, karena ada lampu DRL-nya. Lampunya juga sudah pakai LED untuk lampu utama. Untuk lampu sein atau lampu rating masih pakai halogen. Tuh. Untuk bagian samping kita lihat. Di sini untuk velgnya dual tone juga. Masih bawaannya XL7 juga ya. Untuk kondisi ban juga masih tebal, jadi nggak perlu diganti, aman sama seperti R3 tadi. Spion juga sudah ada lampu seinnya ya. Lalu juga sudah lengkap dengan talang air. Dan ada roof railnya. Tadi kalau R3 nggak ada ya Sobi. Ini sama juga untuk handle pintunya pakai finishing chrome dengan smart keyless entry. Untuk bodinya juga masih lempeng, masih bagus. Masih lempeng ya Sobi. Sekarang kita lihat di bagian eksterior belakang. Oke, bagian eksterior belakang ada rear spoiler, ada HEMON stop lamp, lalu ada rear defoggernya, lalu ada rear wiper, ada ornamen chrome juga pada pintu bagasi seperti ini, lalu ada logo XL7. Untuk lampunya hampir sama seperti R3 ya, lampu belakang menggunakan halogen dengan ada garnisnya memanjang ke pintu bagasi. Lalu lengkap juga dengan sensor parkir dan tentunya sudah lengkap dengan kamera belakang. Kita sekalian lihat untuk bagasinya. Ini dia bagasinya. Ruangnya ini sama ya Sobi seperti R3. Ini juga jok baris belakang bisa dilipat rata lantai seperti ini, jadi memperluas area bagasi. Untuk baut-baut semuanya juga masih orisinilan, masih bagus. Nih Sobi bisa lihat ya, masih bagus sekali. Dan untuk sealer-sealer juga semuanya aman. Masih rapi, masih utuh semuanya. Tuh, dongkrak kunci roda, terus segitiga pengaman, kotak P3K semuanya masih ada. Ban cadangan juga masih ada. Sekarang kita cek untuk interiornya.
Oke, sekarang di bagian interiornya XL7 Beta nih. Kita mulai dari dashboardnya dulu ya. Ini juga dashboard masih mulus, lengkap dengan airbag juga. Hampir sama seperti R3 ya Sobi. Untuk luasnya juga ini juga luas ya untuk XL7. Lalu di head unit monitor juga cukup besar, sudah touchscreen juga. Di sini untuk pengaturan AC juga masih sama. Dia sudah menggunakan tombol. Untuk AC-nya juga dingin ya. Lalu untuk bagian setir masih mulus sekali, lengkap dengan airbag, audio steering switch, tombol angkat telepon dan juga menutup telepon, lalu juga ada tombol untuk Bluetooth. Nah, untuk kontaknya seperti ini ya, sama dengan R3, tapi bedanya untuk XL7 ini hitam semua ya, karena dia tidak hybrid. Kita nyalakan, sudah keyless ya. Kita lihat kilometernya. Ini kilometernya di angka 36.000. Hampir sama juga dengan R3 hybrid tadi ya. Tadi di 37.000. Buku-buku semua juga masih ada, masih lengkap. Ini ada buku. Nah, ini buku servisnya, buku manual masih ada juga. Kita lihat ya servis terakhirnya. Ini juga record Suzuki ya. Kilometernya sekarang 36.000, terakhir di 2024 34.000 ya Sobi. Nih, 34.000. Servis Suzuki. Tuh, jadi servisnya di dealer resmi. Tadi R3 hybrid juga servisnya di dealer resmi. Bagian atas sudah lengkap juga dengan sun visor, sama seperti R3 tadi. Di bagian driver dan juga penumpang depan sudah lengkap dengan sun visor. Ada lampunya juga, lampu kuning. Untuk spionnya ini karena tipe beta, jadi spionnya biasa ya. Dia kalau tipe alpha sudah bisa record, tapi ini tipe beta, jadi spionnya biasa. Untuk plafonnya juga masih bersih, masih bagus. AC-nya double blower. Joknya seperti ini. Di bagian tengah ini bahannya fabric. Lalu untuk headrest adjustable sampai di baris belakang. Lalu ada armrest juga ya. Ada console box, bisa digunakan sebagai armrest juga. Ini console box segini ya Sobi, lumayan kecil. Lalu tempat penyimpanan juga ada. Di sini di tengah ada 2 buah cup holder, ada tempat untuk meletakkan handphone juga. Sekarang kita lihat untuk baris keduanya. Nah, sekarang kita di baris keduanya nih. AC-nya double blower ya. Lalu plafonnya ini baris kedua sampai baris belakang juga masih bersih sekali, bagus. Headrestnya adjustable. Lalu ada armrest juga. Ini polos juga ya, tanpa cup holder. Bisa dilipat juga jika tidak digunakan. Ada 2 buah seat back pocket juga ya Sobi. Dan untuk kenyamanan sudah pasti nyaman juga sama seperti R3. Untuk ruang kabinnya juga luas, dari mulai space pada kaki sangat luas, lalu space pada kepala juga sangat lega ya Sobi. Nah, untuk harganya kita buka harga di 220 juta, masih bisa dinego. Nah, kalau Sobi tertarik seperti biasa bisa langsung datang aja ke showroom mobil 6869. Lokasi kami ada di Jalan Arteri Soekarno-Hatta nomor 287 Semarang. Atau bisa kontak kami melalui WhatsApp atau telepon reguler di 0878 0481 0507. Tentunya kita masih banyak pilihan lain, jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komen video YouTube kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.